them to Genesis chapter 38. Yang bawa Alkitab silakan buka Kejadian pasal 38. I'm going to preach a little bit differently today. Hari ini saya akan khotbah dengan cara yang sedikit berbeda. Instead of reading directly from the Bible, Saya tidak akan baca Alkitab secara langsung, I will summarize the story while explaining it. tetapi saya akan rangkumkan ceritanya dan jelaskan pasal ini sembari merujuk pada teks Alkitab. So please open your Bible still and follow along as I summarize the story and then explain the message. Tapi mohon saudara tetap buka Alkitab, Kejadian 38, dan mengikutinya sambil saya rangkumkan kisah ini dan kemudian jelaskan pesannya. Let's pray before we begin. Mari kita berdoa. Lord, as we just sang, Tuhan, sebagaimana kami baru saja menyanyikan, you came to call not the righteous, Engkau datang bukan untuk memanggil yang benar, because only you can do what we helpless sinners need you to do. karena hanya Engkau yang dapat melakukan apa yang kami orang-orang berdosa yang tidak tertolong ini dapat melakukan. Please do so through the preaching of your word this morning. Tolong Tuhan, lakukanlah itu melalui khotbah yang kami dengar pagi hari ini. In your name we pray. Dalam nama-Mu kami berdoa. So in the last chapter, God showed us the sinfulness of all of Jacob's sons, including Joseph. Dalam pasal terakhir yang kita bahas minggu lalu, yaitu Kejadian 37, Allah memperlihatkan kepada kita keberdosaan semua putra Yakub termasuk Yusuf. Here in Genesis 38, God exposes the sinfulness of one of Jacob's sons, Di sini Judah. dalam Kejadian 38 ini, sekarang Allah menyingkapkan keberdosaan satu dari putra Yakub, yaitu Yehuda. If you're newer here at CCBS, Jika Anda masih baru hadir di CCBS, you might wonder why I preach so much about sin. mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa saya begitu sering berkhotbah mengenai dosa? Why don't I preach about more positive things? Kenapa saya tidak berkhotbah hal-hal yang lebih positif? Why don't I focus on the wondrous, miraculous things that God does for us? Mengapa saya tidak fokus kepada hal-hal yang luar biasa dan ajaib yang Allah lakukan bagi kita? Actually, that is exactly what I preach every single week. Tetapi sesungguhnya hal itulah yang saya khotbahkan setiap minggu. Because that's what the Bible tells us. Karena itulah yang dikatakan Alkitab untuk kita. God has a wonderful plan for your life, and it's my job to tell you about it. Allah memiliki rencana yang luar biasa bagi hidup Anda, dan tugas saya adalah menyampaikan hal itu kepada Anda. But I must preach God's word faithfully. Tetapi saya harus mengkhotbahkan firman Allah dengan setia. And you need that word. Dan Anda membutuhkan firman itu. You need to hear not just what you want to hear, Anda perlu mendengar bukan apa yang Anda ingin mendengar. not the wonderful life you imagine for yourself and that you want God to give you. Bukan hidup yang luar biasa, yang berkelimpahan, yang Anda bayangkan dan yang Anda ingin Tuhan Allah berikan kepada Anda. We all need to see what God is doing and how wondrous that is. Kita semua perlu melihat apa yang Allah sedang kerjakan dan betapa ajaibnya pekerjaan Allah itu. And God begins this section of scripture with 2 chapters that are full of sin. Dan Allah mengawali bagian awal dari akhir kitab Kejadian ini dengan 2 pasal yang isinya penuh dengan dosa manusia. Seeing our sin should humble us, and apparently our humility is very important to God. Melihat keberdosaan kita seharusnya membuat kita rendah hati, dan kerendahan hati itulah yang sangat penting bagi Allah. So here we go. Mari kita mulai.
Verse 1, Ayat 1, it happened at that time that Judah went down from his brothers and turned aside to dwell with Hira. pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. So you need to remember, Judah was a son of Leah, the wife that Jacob did not love. Kita perlu ingat bahwa Yehuda itu adalah salah seorang putra Yakub dari Lea, yaitu istri yang tidak dicintai Yakub. So at some point, Judah apparently had had enough of his family. Maka suatu saat rupa-rupanya Yehuda itu sudah muak dengan keluarganya. So he left his father, he left his brothers, he lived with his friend, a local Canaanite man. Maka dia tinggalkan ayahnya, tinggalkan saudara-saudaranya, lalu dia tinggal dengan seorang temannya, seorang pria Kanaan. And there he sees a girl. Dan di situ dia melihat seorang gadis. He likes her. Dia jatuh cinta pada gadis itu. He marries her. Dia menikahi gadis itu. Now, we don't know how young or old this girl is. Nah, kita tidak tahu berapa usia gadis ini sebenarnya. It was common at that time for girls to be married by their families as soon as they hit puberty. Jadi pada zaman itu sangat lazim untuk keluarga-keluarga menikahkan anak perempuan mereka begitu anak perempuan ini mencapai usia puber. So they could have been as young as 13 or even even 13 years old. Jadi bisa saja usianya itu mungkin baru 13 tahun. So the idea is that Shua, the wife, could very well be a very young girl. Jadi bisa saja Shua itu seorang gadis yang sangat muda. But also notice, verse 2, how Judah went about finding a wife. Nah, di dalam ayat 2 dikatakan bagaimana Yehuda itu melaksanakan pernikahannya dengan gadis itu. He took her. Dia mengambil anak perempuan itu He went in her. dan bersetubuh dengan dia. Back then, someone, a man, could simply decide, oh, I want that girl and take her. Pada waktu itu sangat biasa seorang pria langsung memutuskan, oh aku ingin gadis itu, lalu dia saat itu mengambilnya. As long as she was not already someone's wife. Selama gadis itu belum menjadi istri orang lain. None of us would want this situation. Saya yakin tidak satu pun dari kita ingin hidup seperti itu. Not just the ladies, but the guys as well. Bukan hanya para wanita, tetapi yang pria pun. You would not want to live in a culture where any random man could just take any girl he wanted as his wife. Kita pasti tidak ingin hidup dalam suatu budaya di mana seorang laki-laki bisa mengambil gadis manapun yang dia inginkan sebagai istrinya. It's forceful. Sifatnya memaksa, It's violent. juga penuh kekerasan. The woman has no choice and no voice in the matter. Dan sang wanita tidak punya pilihan apapun, tidak punya hak apapun di dalam hal itu. She is completely at the mercy of her father and of the man who wants to marry her. Dia sepenuhnya tergantung pada kehendak ayahnya atau kehendak pria yang ingin menjadi suaminya. And notice also, there's no indication that Judah loved Shua. Dan perhatikan juga bahwa tidak dikatakan Yehuda mencintai gadis ini yaitu Shua. He saw her. Dia melihat Shua, She was pleasing to his eyes, gadis itu tampak menarik di matanya and he took her. dan ia langsung mengambilnya. There is no indication that he loved her. Tidak dikatakan apapun bahwa Yehuda mencintai gadis ini. But we should not be surprised. Tapi kita tidak perlu heran. Because again, his father did not love his mother. Karena kita lihat bahwa ayahnya Yehuda juga tidak mencintai ibunya. But he still had plenty of children with her, including Judah himself. Namun Yakub masih punya banyak anak dengan Lea termasuk Yehuda. So it's no surprise that Judah would do something similar.
Jadi tidak heran kalau Yehuda itu melakukan hal yang sama. Indeed, Judah has 3 sons with his wife, Shua. Dan memang Yehuda sekarang memiliki 3 orang anak Shua. And then he does something similar for his son. Lalu dia lakukan sesuatu yang sama untuk anaknya. He took another girl named Tamar as a wife for his oldest son. Yehuda mengambil seorang gadis lain bernama Tamar untuk menjadi istri bagi putra sulungnya. Now let's pause here for a second, Mari kita berhenti sejenak di sini, because this act of taking women should remind you of the events of Noah and the flood. karena tindakan mengambil wanita ini seharusnya mengingatkan kita pada peristiwa Nuh dan air bah. The days of Noah was a time where sexual sin was happening everywhere. Pada zaman Nuh itu adalah masa ketika dosa-dosa seks yang berat terjadi di mana-mana. It was part of the wickedness or evil that caused God to send the flood that destroyed all the wicked people. Itu adalah bagian dari kefasikan dan kejahatan yang menyebabkan Allah mendatangkan air bah yang membinasakan semua orang fasik. What do we see here in Genesis 38 about Judah's son, Tamar's husband? Apa yang kita lihat di sini dalam Kejadian 38 mengenai anak atau putra dari Yehuda ini, suami Tamar. He's also called wicked, the same word, and God put him to death for his wickedness. Dia juga disebut jahat, sama dengan kata jahat di dalam kisah Nuh, dan Allah menghukum mati dia karena kejahatan itu. God then put the second son, Judah's second son, to death also because he was also wicked. Allah kemudian juga menghukum mati putra kedua Yehuda karena dia pun berbuat jahat. So I need you to see this. Jadi kita perlu melihat ini. This is the first time since the flood that God has directly put someone to death. Inilah pertama kalinya sejak terjadinya air bah ketika Allah langsung menghukum mati seseorang. This is great wickedness. Ini merupakan kejahatan yang luar biasa besar. We don't know the specific wickedness of the first son. Kita tidak diceritakan kejahatan apa yang dilakukan putra Yehuda yang pertama. But here's the wickedness of the second son. Tetapi inilah kejahatan yang dilakukan putra yang kedua. After the first son dies, Tamar is a widow, Sesudah putra pertama meninggal, Tamar itu seorang janda, and widows were very vulnerable. dan pada zaman itu janda itu sangat rentan kondisinya. For one, she could not own property. Karena pertama dia tidak bisa memiliki properti. Every valuable asset belonged either to her husband or her father. Setiap aset yang berharga dimiliki oleh suaminya atau oleh ayahnya. So as a kindness to widows, Jadi sebagai bentuk kepedulian atau kebaikan terhadap para janda, there was a rule. ada aturan The next male relative of the dead husband, for example, a younger brother, was supposed to have a child with the widow so that their son could inherit anything that the dead husband owned. Ada aturan bahwa kerabat laki-laki yang terdekat dari suami yang sudah meninggal itu, misalnya adik laki-lakinya, bertugas memberikan anak dengan janda itu agar anak laki-laki mereka dapat mewarisi harta milik mendiang suaminya. So Jacob's second son had the task of sleeping with Tamar as a kindness to her. Maka putra kedua Yehuda punya tugas untuk berhubungan intim dengan Tamar sebagai tindakan kebaikan baginya. It's so she could have a son, and the son would get the inheritance, and then Tamar and the family would be provided for. Tujuannya supaya Tamar bisa memiliki anak laki-laki yang akan menerima warisan suaminya,
sehingga kebutuhan hidup Tamar dan keluarga besarnya dapat dipenuhi. The issue is Tamar's husband was the first son who would inherit all of Jacob's wealth. Jadi masalahnya mendiang suami Tamar itu adalah putra sulung Yehuda yang berhak mewarisi seluruh kekayaan Yehuda. Meaning any son that Tamar has with anyone now is deserving of inheriting Jacob's wealth. Artinya anak laki-laki Tamar akan mewarisi seluruh kekayaan Yehuda. So the second son does as he's told. Maka putra kedua Yehuda itu sekarang melakukan apa yang ditugaskan kepada dia. He sleeps with Tamar. Dia berhubungan intim dengan Tamar, In fact, he does so again and again. bahkan berkali-kali. But every time he made sure she would not get pregnant. Tetapi setiap kali dia memastikan agar Tamar itu jangan sampai hamil. So that their son, if she had a son, would not get the inheritance. Supaya kalau andai kata dia punya anak laki-laki, itu tidak akan mewarisi warisannya. Instead of helping this helpless widow, his dead brother's wife, he took advantage of the situation and abused Tamar to satisfy his own lust. Maka alih-alih menolong seorang janda yang tidak berdaya, yaitu istri dari mendiang saudaranya, dia justru memanfaatkan situasi dan melecehkan Tamar demi memuaskan hawa nafsunya sendiri. For this wickedness, God put him to death. Dan untuk kejahatan ini, maka Allah menghukum mati putra yang kedua ini. So now what? Jadi sekarang bagaimana? Well, Judah has 3 sons, so he has one more son. Yehuda itu sebetulnya punya 3 anak laki-laki. Jadi masih punya 1 putra lagi. He's supposed to give that youngest son to Tamar also. Dan seharusnya Yehuda memberikan putra yang ketiga ini kepada Tamar. But by this point, Judah is afraid if he gives youngest son to Tamar, God would put him to death also. Tetapi pada titik ini Yehuda sekarang takut kalau dia berikan putra bungsunya kepada Tamar, Allah nanti menghukum mati putra bungsunya ini juga. So what does Judah do? Lalu apa yang dikatakan Yehuda? He tells Tamar, my youngest son is not yet ready to get married. Dia bilang kepada Tamar, putraku yang paling kecil ini belum siap untuk menikah. So imagine you're Tamar. Jadi sekarang kita bayangkan kita ini Tamar. You're away from your parents, you're away from your own family. Kita jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. You're stuck in your father-in-law's house. Kita terjebak di dalam rumah mertua kita. Your dead husband was wicked. Mendiang suami kita itu jahat. His younger brother abused you. Dan adiknya melecehkan kita. You have no husband, Kita tidak punya suami, no son, tidak punya anak no laki-laki, property, tidak punya harta. which means you have no future. Itu berarti kita sama sekali tidak punya masa depan. You figured out your father-in-law will not give you his youngest son. Lalu kita ingat bahwa mertua kita pasti tidak akan berikan anak laki-lakinya yang bungsu. Which means you're stuck for who knows how long. Itu berarti kita terjebak di dalam rumah keluarga itu entah sampai kapan. What would you do if you were Tamar? Lalu apa yang akan kita lakukan andai kata kita ini Tamar? Well, what Tamar decides to do is also sinful, to say the least. Nah, yang Tamar putuskan untuk dia lakukan itu juga paling sedikit bisa kita katakan itu adalah suatu yang berdosa. She finds out Judah's going on a trip. Dia tahu, dia dengar Yehuda akan melakukan perjalanan. Apparently Judah has a reputation for sleeping around. Rupanya Yehuda itu juga terkenal gemar pergi ke pelacur. So Tamar disguises herself. Maka Tamar menyamar, She waits on the side of the road. dia tunggu di pinggir jalan. And when Judah passes, he just assumes she's a prostitute. Jadi waktu Yehuda lewat, dia langsung berasumsi ini seorang pelacur. Tamar plays along, pretends she's a prostitute.
Lalu Tamar mengikuti asumsi Yehuda ini, pura-pura menjadi seorang pelacur. But she demands that he leave with her, basically the equivalent today of your phone and your passport. Lalu dia tuntut Yehuda untuk menyerahkan barang-barang yang di dalam konteks masa ini setara dengan ponsel atau paspor milik Anda. Right? The things that can only belong to Judah. Yaitu barang-barang yang hanya dimiliki oleh Yehuda. Well, Tamar becomes pregnant. Lalu Tamar menjadi hamil. When he hears about this, Ketika Yehuda mendengar tentang Tamar hamil, he sees the chance. dia melihat kesempatan ini sekarang Oh, I can get rid of her, untuk menyingkirkan Tamar. so I don't have to give my youngest son to her. Supaya aku tidak perlu memberikan anak bungsuku kepada dia. So Judah says, Lalu Yehuda berkata, bring her out and let her be burned. bawalah perempuan itu supaya dia dibakar. Of course, Tamar still has Judah's things. Tentu saja Tamar masih menyimpan barang-barang yang dimiliki Yehuda itu. So she simply sent word to Judah, Lalu dia kirim kabar kepada Yehuda, by the man to whom these things belong, I am pregnant. dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Please identify whose things these are. Silakan periksa milik siapa barang-barang ini. Checkmate. Skakmat. Tamar, of course, was not burned alive. Pada akhirnya tentu saja Tamar tidak dibakar hidup-hidup And then she has not one, but two sons by Judah. dan dia melahirkan bukan satu anak tetapi dua dari Yehuda. The end. Begitulah akhir dari kisah ini. What do we do with this? Right? Lalu apa yang kita pelajari dari sini? Three things we first need to see. 3 hal yang perlu kita lihat terlebih dahulu. No one is innocent. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Yes, of course, there are degrees to these sins. Tentu saja tingkatan dosanya beda-beda. Tamar is clearly less sinful than Judah. Dosa Tamar jelas tidak sebesar dosa Yehuda. She was a young girl rebelling against an abusive father-in-law and his sons. Dia seorang gadis muda yang hanya memberontak terhadap ayah mertuanya yang kejam dan juga putra-putranya. Nonetheless, tricking Judah to sleep with her was sinful. Meskipun demikian, menipu Yehuda untuk tidur dengan dia itu adalah dosa. Judah is far more the victimizer. Yehuda adalah pelaku kejahatan yang lebih besar. But remember, he was also sinned against by his father. Nah, tapi kita ingat bahwa dia juga disalahi oleh ayahnya yaitu Yakub. Jacob didn't love his mother, and Jacob didn't really love him either. Yakub tidak terlalu sayang kepada ibunya dan Yakub juga tidak terlalu sayang kepada Yehuda. Jacob loved Joseph far more than he loved Yakub Judah. mencintai Yusuf jauh lebih dari dia mencintai Yehuda. But despite all that, Tetapi terlepas dari semua itu, Judah's now an adult. Yehuda sekarang sudah menjadi pria dewasa. An adult man in his culture had far more power than a young girl. Dan di dalam budaya mereka waktu itu, seorang laki-laki dewasa itu punya kekuasaan yang jauh lebih besar dibandingkan Tamar, gadis yang masih sangat muda itu. He abused that power to take women as he pleased. Lalu Yehuda menyalahgunakan kekuasaan itu untuk mengambil wanita sesuka hatinya. So we need to see both Judah and Tamar were victims and victimizers. Jadi kita lihat baik Yehuda maupun Tamar sama-sama menjadi korban, sama-sama menjadi pelaku kejahatan. Every one of us is sinned against, and we sin against each other. Masing-masing dari kita adalah korban dosa orang lain, tapi juga berdosa
terhadap orang lain. And the problem is we can never be objective about ourselves. Masalahnya kita tidak pernah bisa objektif terhadap situasi kita sendiri. We have little problem seeing how we are victims. Sama sekali tidak sulit bagi kita untuk melihat diri kita ini sebagai korban. We remember very well when people hurt us deeply. Kita ingat sangat jelas ketika orang lain menyakiti kita. Your parents didn't love you enough. Orang tua kita mungkin kurang menyayangi kita. Your brothers and sisters do you dirty. Kakak adik kita mengkhianati kita. You can't tell who your real friends are. Kita tidak tahu siapa teman-teman kita yang sejati. But when it comes to how badly we have hurt other people, Tapi kalau bicara soal seberapa parah kita menyakiti orang lain, IDK, maka saya tidak tahu, can't remember. nggak bisa ingat. I wasn't trying to hurt anyone. Saya kan nggak bermaksud buruk sebenarnya. That's how we are. Itulah keadaan kita. We will always see sins against us as being worse than our sin against others. Kita selalu menganggap dosa orang lain terhadap diri kita itu lebih buruk daripada dosa kita terhadap orang lain. We downplay the seriousness of our sins against Kita others. meremehkan keseriusan dosa kita sendiri dibandingkan dengan dosa orang lain. And we have this habit, we have this instinct of defending ourselves and our actions. Kita selalu punya kebiasaan coba membenarkan diri kita sendiri. And that is because, and this is the second lesson, Dan itu sebabnya inilah pelajaran yang kedua, we're blind to our own sin. kita buta terhadap dosa kita sendiri. Sin blinds us to our own sin. Dosa membutakan kita terhadap dosa kita. Why does Judah blame Tamar for the death of his sons? Kenapa Yehuda menyalahkan Tamar atas kematian kedua putranya? She wasn't the problem. Bukan dia masalahnya. The proof is that he didn't die when he slept with her. Dan buktinya Yehuda waktu dia tidur dengan Tamar, dia tidak mati. But Judah couldn't see that. Tetapi Yehuda tidak bisa melihat situasi itu. He was blind to his own sin, and the text emphasizes this with irony. Yehuda buta terhadap dosanya sendiri dan teks Alkitab menekankan hal ini dengan menggunakan ironi. The place where Judah met the disguised Tamar, where he thought she was a prostitute, Tempat di mana Yehuda bertemu dengan Tamar ketika Tamar menyamar dan Yehuda mengira dia seorang pelacur, that's called the entrance to Enaim, itulah pintu masuk ke Enaim, which literally means the opening of the eyes. dan pintu masuk ke Enaim secara harfiah itu berarti tempat pembukaan mata. And look at the text. Kita lihat teksnya. Right after that, it says, Tamar saw Shelah was grown up, the last son was grown up. Teks mengatakan Tamar melihat bahwa Shelah, anak terakhirnya Yehuda, sudah dewasa, sudah siap untuk menikah. So Tamar could see correctly. Dia sudah bisa melihat dengan benar. But Judah saw Tamar and thought she was a prostitute. Jadi Yehuda melihat Tamar dan mengira dia ini seorang pelacur. He couldn't see it was Tamar in disguise, not a prostitute, because his heart was blinded by his lust. Dia tidak bisa melihat Tamar di balik samaran itu karena dan bukan seorang pelacur karena hatinya sendiri telah dibutakan oleh hawa nafsunya. Judah couldn't see that his own sexual sin was the breeding ground for his son's sins. Yehuda tidak bisa melihat bahwa dosa seksualnya sendiri itu yang menjadi tempat berkembang biaknya dosa anak-anaknya. Judah couldn't see his sons died not because of Tamar, but because of their own sin. Yehuda tidak bisa melihat bahwa anak-anaknya mati bukan karena Tamar, tapi karena dosa mereka sendiri. The text is hammering home over and over. He can't see, he is blind because of his own sin.
Dan jadi teks ini berulang-ulang kali menegaskan bahwa Yehuda itu buta terhadap dosanya sendiri dan tidak bisa melihat dengan benar. The third thing we need to see is this. Hal ketiga yang perlu kita lihat adalah ini. Another major irony in the text is that Judah's friend called Tamar not just a regular prostitute, but a cult prostitute. That's in the English. Ironi besar lainnya dalam cerita bahwa teman Yehuda menyebut Tamar bukan sekadar pelacur biasa, melainkan pelacur kuil, sebetulnya cult. Jadi terjemahan Indonesia perempuan jalang itu kurang ya. Jadi seharusnya pelacur tempat ibadah, pelacur di kuil. Among the Canaanites, in their religion, it was common practice for worship to include sex with prostitutes. Di dalam agama orang Kanaan pada waktu itu, ibadah di kuil-kuil biasanya disertai dengan, dalam tanda petik, pelacuran bakti, itu istilah kita. Dengan pelacur-pelacur khusus yang tersedia di situ. No wonder the Lord was going to destroy the people of Canaan. Tidak heran Tuhan akan membinasakan penduduk Kanaan. No wonder the Lord forbade Jacob's family, the Israelites, from making peace with them and living with them and intermarrying with them. Tidak heran bahwa Allah melarang keluarga Yakub, bangsa Israel, untuk berdamai dengan bangsa-bangsa itu, tinggal bersama mereka dan menikah dengan mereka. But where's the irony here? Tapi ironinya di mana? The words cult prostitute in the original language literally means holy woman. Jadi kata pelacur kuil di dalam bahasa aslinya itu secara harfiah berarti wanita suci. The Lord is challenging us to decide. Allah menantang kita Tuhan untuk menantang kita kita untuk untuk memutuskan, menentukan. was Tamar acting more like a prostitute or more like a holy woman? Apakah Tamar bertindak lebih seperti seorang pelacur atau seorang wanita suci? More like a Canaanite or more like a daughter of Abraham and of the Lord? Lebih seperti orang Kanaan atau seorang putri keturunan Abraham, seorang anggota umat Tuhan? And the Lord gives us the answer through Judah. Dan Tuhan memberi kita jawabannya melalui kata-kata Yehuda. She is more righteous than I. Wanita itu lebih benar daripada aku. Why? Mengapa? Why is Tamar more righteous than Judah? Mengapa Tamar itu lebih benar daripada Yehuda? Since I did not give her to my son Shelah. Karena aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Everything Judah did was rejecting, turning his back against the Lord. Semua yang dilakukan oleh Yehuda itu adalah menolak dan berpaling dari Tuhan. He turned his back on his family, Dia meninggalkan keluarganya, the Lord's chosen people, to Yep. live with the Canaanites and marry with them. dia tinggalkan umat pilihan Tuhan untuk tinggal bersama orang Kanaan, menikah dengan mereka. He did the same thing by getting a Canaanite wife for his son. Dia lakukan hal yang sama ketika mengambil istri Kanaan untuk putranya. In contrast, Sebagai kontras, Tamar, despite being Canaanite, Tamar meskipun dia seorang Kanaan, despite not being one of the Lord's chosen people, meskipun dia bukan umat pilihan Tuhan, she trusted, she hoped in the Lord, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and his promises. dialah yang justru percaya dan berharap kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub dan kepada janji-janjinya. By continuing their lineage, by having a child with Judah, even though she did it in a sinful way. Dengan meneruskan garis keturunan Yehuda, dengan memiliki anak bersama Yehuda, meskipun dia lakukan dengan cara yang berdosa. So is that what we're called to do as well? Lalu apakah itu yang harus kita lakukan? Do we also fight sin with sin? Apakah kita harus melawan dosa dengan dosa? Well, clearly not. Jelas tidak. God shows us something critical here.
Tuhan menunjukkan kepada kita sesuatu yang sangat penting di sini. They were all stuck in sin. Semuanya yang dikisahkan itu mereka semua terjebak dalam dosa. No one was righteous, not even Tamar. Tidak ada seorang pun yang benar, termasuk Tamar pun tidak. Victims victimize one another. Sang korban juga menyakiti orang-orang lain. Sin begets more sin in a vicious cycle. Dosa membuahkan lebih banyak dosa di dalam suatu lingkaran setan. And only God can break through that cycle. Dan hanya Allah yang mampu memutus rantai itu. And thankfully God did break through that cycle. Dan syukurlah bahwa Allah sungguh memutuskan siklus itu. God makes this point literally in the final scene of the story. Dan Allah menyatakan hal ini secara harfiah dalam adegan terakhir dari cerita ini. When Tamar's first son was born, Ketika putra pertama Tamar lahir, she said, "What a breach, what a breakthrough you have made." Tamar berkata, "Wah, alangkah kuatnya engkau menembus keluar." So she named him Perez, which means breakthrough. Lalu dia namakan anak ini Peres yang artinya terobosan. And as many of you know, Perez became the ancestor of King David. Dan banyak dari kita tahu bahwa Peres ini menjadi leluhur dari Raja Daud Who was the ancestor of Jesus. dan menjadi leluhur dari Yesus. Who are Jesus' ancestors? Siapakah leluhur Tuhan Yesus? Judah, a man blinded by his own lust. Yehuda, seorang pria yang buta oleh hawa nafsunya. Tamar, a Canaanite woman. Tamar, seorang perempuan Kanaan. Only the God of the Bible, Hanya Allah di Alkitab. only Christ can break through this cycle of sin and in fact use all of that to conquer sin. Dan hanya Kristus yang sanggup menerobos semua rantai dosa itu dan menggunakan semuanya itu untuk mengalahkan dosa kita. Why did Jesus come? Mengapa Tuhan Yesus Why did datang? Jesus take on our humanity? Mengapa Yesus mengambil kemanusiaan kita? To proclaim recovery of sight to the blind, Untuk menyampaikan pembebasan kepada orang-orang tawanan, to set at liberty those who are oppressed, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, not just by human oppression, but by sin and Satan. bukan hanya oleh penindas manusia, tetapi juga oleh dosa dan iblis. The Lord doesn't just invite you to believe in Him and trust in His wonderful promises. Tuhan tidak hanya mengundang Anda untuk percaya kepadanya atau untuk memegang janji-janjinya yang indah luar biasa. We need Christ to break through the vicious cycle of sin that we are all stuck in once. Kita sangat memerlukan Kristus untuk mematahkan, memutuskan lingkaran setan dosa itu di mana kita terjebak di dalamnya. Think of any situation in your life right now that is not thriving. Coba Anda pikirkan situasi apapun dalam hidup Anda saat ini yang tidak berjalan dengan baik. You're not satisfied with how it's going, Anda tidak puas dengan apa yang terjadi dalam hidup Anda. whatever it is. Mungkin apa Apapun saja itu. itu. Your studies, Mungkin studi Anda, your relationship with someone you love, mungkin relasi dengan orang yang Anda kasihi, your career. mungkin karir Anda. How does Christ change that? Bagaimana Kristus mengubah semuanya itu? Let's use an example. Mari kita gunakan satu contoh. Here's a real, recent question in an advice column in a major US newspaper. Berikut ini adalah permintaan nasihat yang baru-baru ini muncul dalam salah satu surat kabar besar di Amerika. And this is a much more common scenario that some of you might face something very similar. Jadi mungkin ini di dalam satu kolom yang Anda barangkali kenal. Ya, mungkin ini situasi yang jauh lebih umum daripada situasi Tamar dan Yehuda tentunya. My mom hates my boyfriend who works in manual labor. Ibu saya membenci pacar saya yang kerjanya pekerjaan kasar. And my dad is fed up with my mom's shenanigans. Ayah saya sudah muak dengan ulah ibu saya. Should I just break up with him to keep the peace?
Apakah sebaiknya saya putus saja dengan pacar saya demi menjaga kedamaian dengan orang tua saya? What might Christ breaking through in that situation look like? Jadi kalau Kristus membuat terobosan di dalam situasi seperti itu, kira-kira seperti apa bentuknya? Well, first of all, about the woman's relationship with her boyfriend. Pertama, mengenai relasi perempuan ini dengan pacarnya. I know you hear a lot that Jesus makes it possible for you to date without falling into sexual sin. Saya tahu saudara sering mendengar Yesus memungkinkan kita berkencan tanpa jatuh ke dalam dosa seksual. But Christ does so much more. Tetapi Kristus melakukan jauh lebih dari itu. I went through a marriage preparation course before I got married. Sebelum saya menikah, saya mengikuti persiapan pranikah. The people who wrote that course, they were not Christian when they first met, when they first started dating. Orang-orang yang menyusun manual dari persiapan pranikah itu, mereka sendiri belum Kristen waktu mereka menyusun itu. Waktu mereka mulai pacaran. pacaran. For them, it was perfectly natural to sleep together before they got married. Buat mereka itu lazim saja, biasa aja untuk tidur bersama sebelum menikah. Yet when Jesus saved them, Tetapi ketika Yesus menyelamatkan mereka, He made it possible for them to stop sleeping together until they did then get married. Yesus memungkinkan mereka untuk berhenti tidur bersama sampai mereka menikah. Christ breaks the bondage of sin. Kristus mematahkan belenggu dosa. Second, about this woman's relationship with her mother. Kedua, mengenai hubungan perempuan ini dengan mamanya. She can listen and think more carefully about her mother's concerns. Perempuan ini seharusnya bisa mendengarkan dan mempertimbangkan kekhawatiran mamanya dengan lebih hati-hati. But at the same time, Tetapi pada saat yang sama, she won't break up with her boyfriend just to make her mother happy. dia tidak akan putus hubungan dengan pacarnya hanya untuk membuat ibunya bahagia. Christ makes it possible for us to honor our parents without making them more important than Christ. Kristus memungkinkan kita menghormati orang tua kita tanpa menjadikan tanpa menjadikan mereka lebih penting daripada Kristus. As for the father, Untuk bapaknya, fathers who have a hard time loving their wives, loving their children, para ayah yang kesulitan untuk mengasihi istrinya dan mengasihi anak-anaknya, Christ can change people like that, just like He changed Judah. Kristus juga dapat mengubah orang-orang seperti itu sama seperti Allah mengubah Yehuda. And as for the mother, Dan bagi ibunya, most mothers are super protective of their children, biasalah seorang ibu itu super protektif terhadap anak-anaknya. but in Christ, she can move to a more redeemed position. Tetapi di dalam Kristus, sang ibu bisa berpikir lebih sesuai dengan penebusan yang Kristus telah kerjakan. Okay, I may have valid concerns about this boyfriend, Dia bisa pikir, ya oke, mungkin kekhawatiran saya itu tentang pacar putri ini ada benarnya. and of course, I just want what's best for her. Dan tentu saya ingin yang terbaik saja untuk putri saya. But am I being unreasonable? Tetapi apakah dalam hal ini saya terlalu berlebihan? Moms, Ibu-ibu, dads, para ayah, children, anak-anak. can you protect your children better than Christ? Bagi para orang tua, dapatkah Anda melindungi anak-anak Anda lebih daripada Kristus? Have you sacrificed more for your children than Jesus has? Apakah Anda telah telah berkorban jauh lebih besar daripada pengorbanan Kristus bagi anak-anak Anda? Of course not. Tentu saja tidak. And the mother can start focusing on the most important issues, on the right issues instead. Dan sang ibu bisa berfokus kepada hal-hal yang jauh lebih penting dan lebih benar. Is this a boyfriend, a solid, serious Christian? Apakah pacar putri saya ini seorang Kristen yang serius? And when she sees that, when she starts to see that, that's the most important question. Dan pada saat sang ibu melihat hal itu, itulah pertanyaan yang paling penting. She'll realize
the boyfriend's job is not all that important. Jadi dia akan sadar bahwa pekerjaan calon mantu ini bukan yang paling penting. Because if he fears and loves the Lord, Karena kalau dia takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan, he will love her daughter well. Dia akan mencintai putrinya. If he does not, Kalau dia tidak mengasihi Tuhan, then the most important thing is to minister to him. maka yang paling penting adalah sekarang melayani sang pacar ini. Lead him to Christ Memimpin dia, membawa dia kepada Kristus. and help the daughter come to the same approach if she's not there already. Dan membantu putrinya untuk melakukan hal yang sama kalau belum dilakukan. Does that seem impossible if you think about your own situations? Apakah itu kelihatannya tidak mungkin kalau Anda pikirkan situasi Anda, Your relationships with your own families. relasi Anda dengan keluarga Anda sendiri. In Christ, Di dalam Kristus, any family, setiap keluarga, even your own, bahkan keluarga Anda sendiri, can go through the actual process of healing, even though it is incredibly difficult, almost certainly painful, and will take a long time. keluarga Anda sendiri dapat menjalani proses penyembuhan, dan kalaupun itu menyakitkan dan sampai kepada keputusan hasil yang seharusnya. Judah's eyes were so impure, Mata Yehuda itu begitu tidak murni, but by the end they were opened. tetapi pada akhirnya matanya terbuka. He repented. Dia bertobat, He never took advantage of Tamar ever again. dia tidak pernah lagi melecehkan Tamar. And Tamar's body, Dan tubuh Tamar, Tamar's heart, hati Tamar, they will of course bear the scars of the wounds that she endured at the hands of wicked men. hati dan tubuhnya masih akan terus menderita bekas luka-luka oleh kejahatan mertua dan beberapa laki-laki. But by the end she was healed. Tetapi pada akhirnya dia mengalami penyembuhan. Of course, both would live the rest of their lives with the effects of their sins and the trauma of the sins they endured. Tentu saja keduanya menjalani sisa hidup mereka dengan dampak dari dosa-dosa mereka dan trauma akibat dosa orang lain terhadap mereka. But they were well on their way to complete purification and complete healing. Tetapi mereka terus berada di jalan menuju pengudusan dan penyembuhan sepenuhnya. The ending of Genesis 38 shows how God's plan for your life in Christ is not just wonderful. Jadi bagian akhir dari Kejadian 38 menunjukkan bahwa rencana Allah bagi hidup Anda di dalam Kristus bukan hanya indah luar biasa, but wondrous beyond human logic, human understanding. tetapi menakjubkan jauh melampaui logika dan pengertian manusia. In Christ, any one of you, anyone in your family can be purified. Di dalam Kristus, setiap dari Anda dan setiap anggota keluarga Anda dapat disucikan dari dosa-dosa. Siapapun mereka, apapun dosa mereka, and those people will be humbled all the more. Dan semuanya mereka akan direndahkan hatinya jauh lebih lagi. And any one of you, anyone in your family can be forgiven their sins, however great. Jadi setiap Anda dan setiap anggota keluarga Anda dapat diampuni dosanya seberapapun besar itu. And those people will be enabled to love even their enemies. Dan semuanya yang telah diampuni dosanya dimampukan untuk mengasihi bahkan musuh-musuhnya. Whatever has happened in your family, Apapun yang telah terjadi di dalam keluarga Anda, look to Christ, lihatlah kepada Kristus who can do these things. yang dapat melakukan semuanya ini. Let's pray. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami ingin sungguh-sungguh mempercayai berita kabar baik yang sangat indah ini. Help us to believe. Tolonglah kami untuk percaya. Amen. Amin. Would you please stand? Let's sing together our closing song.